Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia atas izin Allah, atas taufik dan karunia-Nya kita dipertemukan. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan ini akan belajar bersama-sama. Pelajaran kita adalah tentang Al-Quran dan hadis, dan pembahasan kita adalah membersihkan hati. Dan sebelum kita memulainya, kami mendoakan semoga santri, teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, kemudahan segala aktivitasnya, kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Baik, membersihkan hati. Kenapa kita harus membahas membersihkan hati? Setidaknya ada dua alasan, ya, kenapa membersihkan hati itu sangat penting. Yang pertama, hati yang bersih adalah bekal untuk meraih keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun." Pada hari kiamat, kelak di akhirat, hari tidak berguna harta dan anak-anak. Lalu apa yang berguna bagi manusia? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih adalah yang akan bermanfaat untuk kita kelak di akhirat. Dan tentu kita harus memikirkan nasib kita di akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan di dunia yang sementara saja, kita berikhtiar, berusaha untuk selamat dan bahagia, apalagi di akhirat yang kekal dan abadi. Tentu kita menginginkan keselamatan di akhirat. Dan bekal untuk kita selamat adalah hati yang bersih. Alasan yang kedua, kenapa kita harus membersihkan hati? Kenapa hati kita harus bersih? Yang kedua, orang yang hatinya bersih, hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena orang yang hatinya bersih, perilakunya akan baik. Dan orang yang perilakunya baik, dia akan diterima oleh manusia, diterima oleh orang-orang. Ya, kita cari teman, kita mau orang yang baik. Kita cari jodoh, kita mau orang yang baik. Kita mau cari partner kerja, bisnis, kita pasti maunya cari orang yang baik. Dan orang yang baik, orang yang perilakunya baik itu karena hatinya bersih. Ya, Nabi kita bersabda tentang hati. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ya segumpal daging, apabila hatinya bersih, maka ya perilakunya akan baik. Ya, apabila hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Itulah ya fungsi hati yang bersih. Ya, hati yang bersih melahirkan perilaku yang baik, dan orang yang perilakunya baik akan diterima dalam kehidupan, akan diterima oleh orang. Perilakunya baik, ya, orang yang perilakunya baik, rezekinya akan baik, masa depannya akan baik, kehidupannya akan baik. Orang yang hatinya bersih, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah, santri yang Allah muliakan, kita akan membahas dua hal
Yang pertama yaitu pengertian hati. Apa itu hati? Dalam Al-Quran, hati disebut dengan istilah qalbun atau al-qalbu. Ya. Apa itu al-qalbu? Apa itu hati? Ia berasal dari kata at-taqallub, yang artinya berbolak-balik, berubah-ubah, atau berpindah-pindah. Jadi hati secara bahasa artinya sesuatu yang berbolak-balik, berubah-ubah, atau berpindah-pindah. Kemudian secara istilah, hati adalah segumpal daging dalam tubuh manusia yang sifatnya berubah-ubah dan menentukan baik atau buruknya perilaku manusia. Ya. Hati adalah segumpal daging dalam tubuh manusia yang sifatnya berubah-ubah, yang dia menentukan baik atau buruknya perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ala inna fil jazadil mudghah idza salahat salahal jazadu kulluh wa idza fasadat fasadal jazadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh jasadnya, baiklah perbuatannya. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah jasadnya, buruklah perilakunya. Segumpal daging itu adalah hati. Luar biasa. Begitu pentingnya hati, karena dia menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan hati dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia? Maka kita akan membahas fungsi hati, fungsi qalbu. Yang pertama, hati adalah tempatnya keyakinan. Hati adalah tempatnya keyakinan. Dan keyakinan itu ada dua, ya. Iman atau kufur, beriman atau kafir. Dan itu tempatnya di hati. Masya Allah. Ya, contoh, ya, hati tempatnya iman. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya beriman. Ini adalah contoh hati tempatnya iman. Ada juga hati yang kafir, kufur, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, ya. Kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup bagi orang-orang kafir, bagi mereka siksa yang amat berat. Ini contoh bagaimana hati, ya, yang kafir, hatinya tertutup. Santri yang Allah rahmati, ini yang pertama, fungsi hati tempatnya keyakinan, ya. Dia bisa beriman atau dia menjadi kufur. Yang kedua, yang tidak kalah penting, hati adalah tempat ketenangan bagi orang yang
beriman. Hati adalah tempatnya ketenangan bagi orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, bahagia, damai ketika mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Hati adalah tempatnya ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hati adalah tempat berpikir, tempat memahami sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-46, Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di atas bumi, lalu mereka punya hati yang dengan hati mereka dapat berpikir, dapat memahami, atau memiliki telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati di dalam dada. Santri yang Allah muliakan. Ya, yang ketiga, sesungguhnya hati begitu penting karena ternyata ya dengan hati kita berpikir, kita ya memahami, kita memikirkan sesuatu. Teman-teman yang Allah banggakan, yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, maka menjadi penting bagi kita semua untuk memperhatikan hati-hati kita. Hati tempatnya keyakinan. Hati yang bersih, dia akan beriman kepada Allah. Hati tempatnya ketenangan. Hati orang yang beriman akan tenang, akan damai, akan bahagia. Hati yang bersih akan bahagia. Hati tempat kita berpikir. Hati yang berpikir, hati yang bersih akan berpikir positif, berpikir baik. Dan orang yang hatinya bersih, pikirannya akan baik, perasaannya akan baik, perilakunya akan baik, dan nasibnya akan baik, rezekinya akan baik, masa depannya akan baik, kehidupannya akan baik. Masya Allah, tabarakallah. Dari hati yang bersih, dari hati yang baik, kita akan memperoleh kehidupan yang baik. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih dan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa membersihkan hati kita. Ingat, tugas kita membersihkan hati, bukan merasa hatinya sudah bersih. Teruslah membersihkan hati dan jangan pernah merasa hati kita sudah bersih. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.